Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat rahimakumullah dan anak-anak tercinta. Hari ini dan malam hari ini adalah malam terakhir kita di bulan Ramadan, karena pemerintah sudah mengumumkan bahwasannya Idul Fitri akan jatuh pada hari Senin. Berarti malam hari ini adalah malam terakhir kita di bulan Ramadan, dan nanti besok pagi adalah hari terakhir kita saum di bulan Ramadan. Berarti kita sedang berada di detik-detik terakhir di bulan Ramadan. Coba kita perhatikan permisalan berikut ini. Kalau misalkan ada seseorang yang dia mengikuti pelatihan selama 1 bulan, misalkan pelatihan bahasa Inggris selama 1 bulan, dia akan dilatih untuk bisa memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Siang dan malamnya dia akan berkarantina dan dilatih. Tapi apa yang terjadi jika sebelum dia mengikuti pelatihan tersebut, kemudian setelah itu dia mengikuti pelatihan 1 bulan, dan setelah selesai 1 bulan pelatihan, ternyata kemampuannya tidak ada yang berubah. Sebelum ikut pelatihan dan setelah ikut pelatihan, dia tidak berubah. Artinya setelah 1 bulan dilatih bahasa Inggris segala macam, setelah beres 1 bulan dia berbicara bahasa Inggris tidak bisa, membaca bahasa Inggris tidak bisa, mendengar orang yang berbicara bahasa Inggris tidak paham, menulis dengan tulisan bahasa Inggris dia tidak bisa juga. Sama persis seperti sebelum dia mengikuti pelatihan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada orang seperti itu kira-kira dia orang yang berhasil atau orang yang gagal? Kan? Dia orang yang gagal. 1 bulan dilatih tapi tidak ada perubahan apa-apa. Permisalan ini kalau kita terapkan kepada diri kita, sebelum bulan Ramadan kita masih banyak sekali kekurangan dan kelemahan. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk disiplin, makan diberikan waktu yang cukup, kapan dibolehkan makan dan minum, sampai terbitnya fajar kita boleh, sejak malam sampai terbit fajar. Sebagaimana yang Allah katakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai kalian mendapatkan benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Boleh kita makan dan minum tapi ada batasnya. Setelah datang waktu fajar berhenti, tidak boleh lagi makan dan minum. Kapan boleh lagi? Ketika matahari terbenam, yaitu ketika waktu maghrib tiba. Dilatih terus 1 bulan. Artinya kita berlatih dengan melakukan ibadah saum. Setelah bulan Ramadan selesai, kemudian kita tidak lagi membiasakan diri kita dengan saum sunnah. Karena saum wajib hanya di bulan Ramadan, berarti setelah Ramadan ada ibadah saum sunnah. Contohnya apa saum sunnah? Senin Kamis, apalagi? Saum Daud, apalagi? Ayamul Bid, dan saum-saum yang lain. Dari tahun Tasu'ah tanggal 9 di bulan Muharram, saum Asyura, kemudian juga saum di tanggal 9 Dzulhijjah dan lain sebagainya. Maka di situ ada saum-saum yang bisa dilakukan. Nah, kalau ada orang sebelum Ramadan dia jarang saum sunnah, kemudian dia dilatih di bulan Ramadan 1 bulan penuh dia saum. Setelah Ramadan selesai dia berhenti lagi dan tidak ada efek saumnya, tidak melakukan saum sunnah dan sebagainya. Dia dianggap orang yang berhasil atau gagal di bulan Ramadan itu? 1 bulan dilatih untuk saum, setelah beres ternyata dia tidak saum juga. 1 bulan dilatih untuk melaksanakan salat tahajud di awal waktu, itu qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Setiap malamnya dilatih terus-menerus. Setelah beres Ramadan, bahkan mungkin di hari pertama setelah Ramadan selesai, di hari raya Idul Fitri, maka banyak orang yang sudah meninggalkan salat malamnya. Jika sebelum Ramadan dia jarang salat malam, kemudian di bulan Ramadan dia dilatih terus-menerus salat malam setiap malamnya,
Setelah beres Ramadan, kemudian dia tidak sholat malam lagi, dia termasuk orang berhasil atau gagal? Di bulan Ramadan, orang bersemangat untuk membaca Al-Quran. Sebelum Ramadan mungkin dia jarang baca Quran. Ketika memasuki bulan Ramadan, dia semangat membaca Al-Quran sampai dia bisa menghatamkan Al-Quran. Kemudian Ramadan selesai, dan setelah Ramadan kemudian dia meninggalkan dan tidak lagi membaca Al-Quran. Dia termasuk yang berhasil atau yang gagal? Perubahan. Tidak ada perubahan yang merubah dirinya ketika dia sudah memasuki bulan Ramadan. Maka kita harus bermuhasabah dalam hal ini. Kita sedang berada di detik-detik terakhir bulan Ramadan yang sesaat lagi tamu yang mulia ini. Kenapa Ramadan disebutkan tamu? Karena dia datang dengan segala macam kebaikan dan dia akan segera pergi dan tidak akan lama. Tamu itu tidak lama, sebentar saja. Setelah itu dia akan pergi. Dan ketika Ramadan pergi, tapi dosa seseorang tidak diampuni, amal seseorang tidak diterima, maka ini adalah orang yang sangat merugi. Oleh karena itu, maka perhatikanlah beberapa hal agar kita bisa tetap istiqomah ketika Ramadan sudah tidak lagi bersama kita, tapi kita bisa tetap istiqomah. Dan apa yang dikatakan oleh para ulama tentang istiqomah? Istiqomah itu berasal dari kata qama yaqumu. Artinya apa? Berdiri. Disebutkan berdiri ketika kita berada dalam satu titik yang sama. Ketika kepala itu satu garis lurus bersama dengan badan dan juga kakinya, maka ini disebutkan qama yaqumu. Istiqamah yastaqimu itu menunjukkan kalau kita berusaha untuk bisa lurus, terus menerus berada di jalan tersebut. Ini namanya istiqamah. Seseorang dikatakan istiqamah, dan istiqamah itu utamanya besar. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya afdalul karamah luzumul istiqamah. Ini perkataan yang sangat indah sekali dari para ulama. Afdalul karamah luzumul istiqamah. Sebaik-baiknya karamah. Apa itu karamah? Khawariqul 'adah, sesuatu yang di luar adat kebiasaan yang dianggap sesuatu yang menakjubkan. Seperti kisahnya siapa? Kisahnya Ibrahim alaihissalam. Kalau kepada Nabi itu mukjizat. Ibrahim alaihissalam dibakar, kemudian tidak menyebabkan dirinya hangus. Ibrahim dibakar tapi tidak hangus. Di zaman tabi'in ada seorang yang bernama Muslim. Dia dibakar sebagaimana Ibrahim, fitnah besar pada saat itu sampai dia dibakar. Dan dia juga tidak hangus. Ini namanya apa? Karamah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau berkhutbah Jumat, kemudian dia memerintahkan kepada pasukan, padahal pasukan itu tidak ada di situ, jaraknya tidak dekat, jauh sekali, dan tidak akan mungkin terjadi komunikasi. Tapi Umar bin Khattab memerintahkan kepada pasukan, naik ke atas bukit. Di tengah-tengah khutbah Jumat beliau menyebutkan dan memerintahkan naik ke atas bukit. Ternyata setelah beberapa waktu berselang, maka pasukan yang diutus untuk berperang dia kembali. Dan dia menceritakan bahwasanya ketika terjadi peperangan, hampir saja kaum muslimin kalah pada saat itu. Kemudian mendengar suara Umar bin Khattab yang memerintahkan untuk naik ke atas bukit. Salah satu strategi perang, jika ada terjadi peperangan, maka orang yang berada, pasukan yang berada di atas itu berpotensi untuk bisa lebih menang dibandingkan pasukan yang di bawah. Karena kalau di atas kenapa? Orang bawah kalau lempar ke atas itu butuh energi yang lebih besar. Tapi dari atas ke bawah itu dilempar dengan lemparan yang biasa saja, itu kenanya bisa sangat berefek sekali. Maka Umar mengatakan naik ke atas bukit. Padahal di situ belum ada teknologi handphone, belum ada teknologi apapun. Tapi ternyata pasukan ini ketika kembali, dia menceritakan kondisi tersebut dan dia mendengar suara Umar bin Khattab yang memerintahkan naik ke atas bukit. Ini namanya apa? Karamah. Yang tidak bisa terjadi berulang-ulang dan itu karena izin Allah Subhanahu. Tapi hebatnya hal demikian ini tidak bisa mengalahkan kehebatan yang lainnya. Itu apa? Luzumul istiqomah. Orang yang istiqomah terus-menerus itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan orang yang memiliki karamah. Yang karamah itu memang tidak bisa dicari. Itu merupakan bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya kalau di kita ya, di zaman lalu Umar bin Khattab, ada seorang yang bernama Muslim di zaman tabi'in dan seterusnya. Di zaman hari ini
terkadang ada orang yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu juga bagian dari karamah. Contoh misalkan ketika terjadi tsunami beberapa waktu yang lalu, ketika setelah tsunami Aceh kemudian ada tsunami Pangandaran, dan saat itu saya pernah menjadi relawan di sana ketika terjadi tsunami, menjadi tim yang menangani trauma untuk anak-anak seusia anak sekolah. Di sana anak-anak yang tinggal di daerah Pangandaran itu, setelah terjadi tsunami mereka trauma, mendengar suara ombak saja mereka takut. Karena saking traumanya mereka, karena orang-orang yang dia cintai, ada ayahnya yang meninggal, ada ibunya yang meninggal, dan banyak sekali orang yang dia cintai dan meninggal disebabkan karena sebab tsunami tersebut. Maka ada anak yang menceritakan disebutkan ayah dan ibunya meninggal saat itu. Ketika dikumpulkan di tenda, dilatih untuk ngaji dan lain sebagainya, kemudian ditenangkan, diberikan motivasi dan lain sebagainya, kemudian sharing, bercerita tentang kejadian tsunami yang dihadapi oleh mereka. Ada seorang anak yang ceritanya gini, ketika terjadi tsunami di rumahnya, dia sedang berada di halaman rumahnya main dengan teman-temannya. Kemudian terlihat ada air yang begitu banyaknya mendatangi tempat tersebut, sampai rumah-rumah tergerus oleh air tersebut. Maka anak ini berusaha untuk naik ke atas pohon kelapa. Tapi masalahnya, sebelum dia naik pohon kelapa, air sudah begitu besarnya, sampai dia dengan refleks, dia kemudian memeluk kelapa tersebut. Karena batang kelapa itu tidak terlalu besar. Dia berusaha untuk memeluknya. Dan ketika itu, entah apa yang mengarahkan dia, tentu saja dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memegang pohon kelapa. Tidak hanya memeluk, tapi dia mengeratkan tangannya sendiri. Sampai kemudian ketika air naik, dia terbawa ke atas. Dan dia memeluknya menjadi tidak kuat. Tapi tangannya itu sangat kuat sekali dia pegang dulu. Ketika air naik, dia terbawa naik. Ketika air turun, dia terbawa turun. Dan dengan izin Allah dia selamat. Padahal ayah dan ibunya yang lebih kekar darinya, yang lebih kuat darinya, ternyata meninggal terbawa oleh tsunami. Maka ini yang disebutkan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa disebutkan sebagai karamah. Ada orang dewasa yang tubuhnya kuat, bisa meninggal, tapi bayi yang belum bisa melakukan apapun itu bisa selamat. Nah, ini salah satu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya karamah. Tapi satu yang menakjubkan itu tidak bisa mengalahkan keistiqomahan. Makanya para ulama mengatakan apa? Afdalul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang paling afdal dan paling utama adalah ketika seseorang melazimkan terus-menerus berada dalam keadaan istiqamah. Nah sekarang kalau kita lihat istiqamah apa yang harus kita siapkan ketika kita melewati Ramadan. Yang pertama, keistiqomahan kita yang harus kita terus jaga ketika Ramadan ini sudah berlalu nanti. Maka yang pertama adalah jaga niat ikhlas kita. Karena di bulan Ramadan banyak amal yang dilakukan oleh kita, yang amal tersebut sangat memungkinkan kalau amal itu amal yang dilakukan dengan ikhlas. Di bulan Ramadan banyak orang-orang yang ikhlas. Contohnya apa? Ketika seseorang melaksanakan saum. Saum di bulan Ramadan itu kemungkinan besar setiap orang yang saum dia bisa saum dengan ikhlas. Buktinya, ketika kita saum, apakah pernah muncul dalam hati kita kalau kita merasa orang yang merasa bangga dengan saum kita? Apakah ada yang merasa begitu? Saya saum nih, melaksanakan saum di bulan Ramadan, dan kita merasa kita lebih baik dibandingkan saumnya orang lain. Maka jarang bulan Ramadan itu. Kenapa? Karena kalau kita saum, orang lain juga saum. Ayah kita saum, ibu kita saum, tetangga saum, anak kecil juga saum. Maka untuk merasa ria, ingin dipuji atas amal kita itu kecil sekali. Mungkin bisa jadi hampir tidak ada kaum muslimin yang merasa ria dengan amal saum ini. Kenapa? Karena dia lakukan bersama-sama. Itu di bulan Ramadan semua orang saum. Tapi apa yang terjadi kalau kita melaksanakan saum sunnah? Menjaga keikhlasan itu lebih sulit saumnya dalam masalah saum. Kalau kita menjaga keikhlasan saum Ramadan dibandingkan menjaga keikhlasan dalam saum sunnah, mana yang lebih susah? Menjaga keikhlasan saat saum Ramadan atau saum sunnah? Saum sunnah lebih susah menjaga keikhlasan. Kenapa? Karena saat kita saum, yang lain tidak saum.
Disitulah kadang hati kita muncul ingin mendapatkan pujian. Ketika kita sedang melakukan saum sunnah, yang lain tidak, maka terkadang merasa ingin ditanya oleh orang, kamu kelihatan lemes ya? Senang kalau ditanya begitu. Kamu lagi saum ya? Kalau ada yang menanya begitu, senang sekali. Kenapa? Amal soleh yang dia lakukan ketika ada orang lain yang memperhatikan amal tersebut, apalagi memujinya. Rajin ya, kamu saum, langsung hidungnya terbang, hatinya melayang-layang, seakan-akan dia adalah orang yang paling soleh di muka bumi ini. Sulit menjaga keikhlasan dalam amal-amal sunnah. Maka dari itu, maka jagalah ketika kita di bulan Ramadan bisa menjaga keikhlasan, maka di luar Ramadan, maka jaga ini supaya keikhlasan tersebut bisa menetap dalam setiap amal-amal kita. Maka ini yang pertama yang harus dijaga apa? Niat ikhlas. Karena setiap amal itu akan sangat bergantung kepada niat. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih riwayat Bukhari dan juga disebutkan dalam riwayat Muslim. Itu apa? Innamal a'malu binniyat. Bahwasanya setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Maksudnya apa? Niat ikhlasnya. Dia bisa mendapatkan pahala yang besar karena niatnya niat yang ikhlas. Maka yang pertama, jaga niat ikhlas. Yang kedua, jaga keistiqomahan kita dalam amal. Jaga keistiqomahan kita di dalam amal. Amal apa yang dimaksudkan? Amal yang dilakukan di bulan Ramadan, maka jaga keistiqomahannya ketika di luar Ramadan. Di hari ini kita 10 hari terakhir, dan ini masjid subhanallah luar biasa sekali. Di tempat lain ketika i'tikaf jarang sekali didapatkan ada anak-anak yang ikut i'tikaf. Ada sebenarnya tapi tidak banyak. Di sini sebagian besar anak-anak, sebagiannya lagi orang dewasa. Di tempat yang lain orang dewasa, semuanya sebagian kecil anak-anak. Dan ini kebiasaan yang sangat bagus sekali. Dan nanti ini anak-anak kita ini, mereka akan sangat terkesan di masa depannya nanti. Mereka tidak akan pernah melupakan aktivitas mereka di i'tikaf ini. Dia akan terkenang dan bisa jadi ini penanaman kebiasaan yang akan berlanjut. Ketika mereka dewasa, mereka merindukan setiap datang bulan Ramadan, mereka ingin merasakan kenikmatan ketika i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sebagaimana yang dilakukan hari ini. Maka ketika kita sudah melewati Ramadan nanti, maka jaga keistiqomahan kita. Selain menjaga keikhlasan, yang kedua menjaga amal kita. Yaitu apa amalnya? Saum. Kalau saum di bulan Ramadan, saum wajib. Berarti nanti setelah melewati Ramadan, maka lakukanlah saum-saum sunnah. Ada saum, kalau kita mau, itu saumnya itu hanya, kalau dihitung dalam 1 tahun, itu hanya setengah tahun saja. Setengah tahun saum, setengah tahun tidak saum. Saum apa ini? Saum Daud. Karena saum Daud itu sehari saum, sehari buka, sehari saum, sehari buka. Berarti kalau dalam 1 tahun, berarti hitungannya berarti setahun dibagi 2. Setengah tahunnya saum, setengah tahunnya tidak saum, buka. Maka ini saum Daud. Ternyata berat. Saum Daud tetap berat. Ternyata 1 hari saum, 1 hari buka. Oke, ada yang lebih ringan dari saum Daud. Saum apa itu? Senin dan Kamis. Hanya 2 kali saja dalam 1 pekan. 1 pekan berapa hari? 7 hari saja. Dalam 7 hari hanya dipakai 2 hari untuk saum. Berarti tidak saumnya berapa? 5 hari saja. Berarti lebih banyak saumnya atau lebih banyak tidak saumnya? Lebih banyak tidak saum. Saum hanya 2 hari saja, tidak saumnya 5 hari. Ini lebih ringan dibandingkan saum Daud. Maka kalau kita mampu melakukan, lakukan ini. Ternyata kalau sepekan 2 kali juga berat. Tenang, masih ada yang lebih ringan dari itu. Itu sama apa? Ayatul bir. Hanya 3 hari saja dalam 1 bulan. 1 bulan anggaplah 30 hari. Kemudian digunakan saum hanya 3 hari saja. Berarti tidak saumnya berapa hari? 27 hari tidak saum, 3 hari saum. Itu bandingannya 10%-nya. Di dalam 30 hari dalam 1 bulan yang 3 hari saja saum. Berarti 10% saum, 90% tidak saum. Itu lebih ringan. Ternyata juga masih berat. Sebulan 3 kali masih berat. Tenang, masih ada yang lebih ringan lagi. Itu apa? Saum di tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, itu saum Arafah.
atau saum di tanggal 10 di bulan Muharram. Maka ini juga saum dalam setahun berarti kita melakukan 2 kali. 9 Dzulhijjah, 10 Muharram. Atau kalau ingin ditambahkan dengan 9 Muharramnya, atau saum Tasu'a namanya. Tapi kalau kita lihat, sebetulnya Ramadan itu membuktikan kepada kita bahwasanya kita itu mampu saum tiap hari. Betul atau tidak? Bisa kalau kita saum setiap hari, kita saum bisa. Sekarang bertanya, kenapa di luar Ramadan kita tidak bisa? Apa alasannya kita tidak bisa melakukan saum di luar Ramadan? Padahal di luar Ramadan membuktikan kepada kita bisa kita saum 1 bulan penuh. Yang menjadi masalah apa? Terkadang merasa malas mengalahkan keinginan kita untuk beribadah kepada Allah. Ingin ibadah, malas kemudian datang, hilanglah keinginan ibadah tersebut, dikalahkan oleh rasa malas. Karena kalau kita tanya, mampu nggak kita saum tahun? Mampu. Karena saum Ramadan saja 9 penuh bisa setiap hari. Masa sehari saum, sehari buka tidak kuat? Pasti kuat. Kalau kita bicara kuat, pasti kuat. Cuman masalahnya mau atau tidak? Nah, itu masalahnya. Kemudian amal berikutnya apa? Salat tarawih. Di bulan Ramadan setiap malam kita tarawih. Ini menunjukkan bisa kok kita salat malam setiap malam bisa. Tapi kenapa kalau di luar Ramadan bisa nggak bisa? Bukannya tidak kuat. Ramadan ini sudah membuktikan kita kuat setiap malam untuk melaksanakan tarawih itu bisa dan kuat. Tapi kenapa di luar Ramadan kita tidak bisa tahajud? Berat melaksanakan tahajud. Kalau ditanya, tahajud itu kan malam, sepertiga malam terakhir. Oke, kalau tidak bisa sepertiga malam terakhir, kenapa tidak pada Isya? Bolehkah salat tahajud pada Isya? Bagaimana salat tarawih? Jadi kalau sepertiga terakhir tidak bisa bangun, kemudian sulit untuk bisa sholat di sepertiga malam terakhir, kenapa tidak ibadah Isya saja? Karena salat tarawih juga dilakukan pada Isya. Apalagi ketika ini kan ada imam yang bacaannya lebih panjang dibandingkan sholat tarawih di awal waktu. Bisa apa dan kuat. Tapi kenapa di luar Ramadan kita tidak melakukannya? Bukannya tidak mampu. Cuman kita nggak mau saja. Kemudian amal apa lagi di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ada orang yang khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bahkan di tahun lalu, mungkin tahun sekarang berulang kembali. Di tahun lalu itu viral di media sosial. Ada salah seorang pemuda yang dia menghatamkan Quran dalam 1 hari 1 kali khataman Quran. Untuk mengikuti jejaknya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Imam Bukhari dia menghatamkan Quran sehari 1 kali khataman Quran. Pemuda yang menghatamkan Quran sehari 1 kali khataman Quran. Sampai berita ini sampai kepada seorang masyayikh di Saudi Arabia, kemudian dia diberikan hadiah. Hadiahnya apa? Umroh. Kita umroh gratis. Ditanya kepada orang-orang sekitarnya, termasuk masyarakat sekitarnya, tentang persaksian betul nggak dia menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 kali khataman Quran. Maka semua orang bersaksi kalau dia betul menghatamkan Al-Quran. Kenapa? Aktivitas hariannya dia terus baca Quran dalam setiap hari. Maka dia bisa menghatamkan Quran dalam 1 hari 1 halaman. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan dengan hal tersebut dia bisa umroh gratis dan juga diberikan uang saku. Bisa seperti itu. Ya kita kalau tidak bisa sekali hatam dalam 1 hari, ya minimal dalam 1 Ramadan sekali hatam lah. Tong sampai ke hatam-hatam deui. Ya. Makanya di luar Ramadan biasakan untuk baca Quran juga. Karena ada orang jemaah sekalian, ketika datang Ramadan, dia ambil Qurannya dan mulai membaca Al-Quran di awal Ramadan. Ketika Ramadan selesai, dia tutup Qurannya dan kemudian simpan. Kapan baca Quran lagi? Ramadan tahun depan. Tahun depannya baru dia ambil lagi Quran. Jadi dalam 1 tahun dia hanya bulan Ramadan saja baca Quran. Jangan sampai seperti itu. Maka ketika bulan Ramadan kita rajin baca Quran, maka di luar Ramadan maka istiqomah kita. Lanjutkan amal yang dilakukan di bulan Ramadan ini, ketika Ramadan selesai lakukan. Karena istiqomah itu lebih afdol dibandingkan karamah. Ingat perkataan para ulama tadi apa? Afdolul karamah luzumul istiqomah. Sebaik-baiknya karamah adalah dengan membiasakan keistiqomahan. Maka kita hal tersebut. Nah, kita
amal yang lainnya yang spesifik berkaitan dengan kita adalah apa? Kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu melakukan i'tikaf di bulan Ramadan. Maka selesai Ramadan jangan hilang kebiasaan itu. Lakukan i'tikaf, karena i'tikaf tidak hanya di bulan Ramadan saja. Karena i'tikaf itu ada 3 hukumnya. Yang pertama hukumnya sunnah, itu yang dilakukan i'tikaf mau siang mau malam, maka di Ramadan, di luar Ramadan maka dibolehkan, ini hukumnya sunnah. Dan nanti sunnah ini akan naik hukumnya menjadi sunnah muakkadah ketika berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka ini akan meningkat hukumnya dan pahalanya lebih besar. Yang ketiga adalah naik hukumnya menjadi wajib. Adakah i'tikaf wajib? Ada. Itu seseorang yang ketika dia beriktikaf disebabkan karena nadarnya. Orang yang bernadar untuk i'tikaf. Contohnya begini nadar itu. Misalkan ada seseorang yang dia bernadar kepada Allah, ya Allah, kalau saya seandainya diterima di universitas, dia ingin masuk ke salah satu universitas, dia ingin masuk ke dalam satu fakultas, misalkan dia ingin masuk fakultas kedokteran. Kalau saya bisa kuliah di fakultas kedokteran di Unpad misalnya, maka saya akan melaksanakan i'tikaf 3 hari. Ternyata Allah menakdirkan apa yang diidam-idamkan dan dicita-citakan dikabulkan oleh Allah. Dan dia masuk fakultas kedokteran. Maka apa yang dia lakukan? Dia wajib untuk melaksanakan i'tikaf. Karena tadi dia berjanji kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya saya masuk fakultas kedokteran di Unpad, maka saya akan i'tikaf selama 3 hari. Maka setelah dia diterima di fakultas tersebut, maka wajib baginya untuk melaksanakan i'tikaf. Maka ini hukum i'tikaf. Artinya di luar Ramadan juga boleh i'tikaf atau tidak? Boleh. Boleh siang, boleh malam. Kalau malam tidak bisa, siang tidak masalah. I'tikaf barang 1 jam, 2 jam. Karena para ulama mengatakan i'tikaf itu pendapat yang paling masyhur itu tidak dibatasi waktu. Bisa dengan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Walaupun sebagian para ulama ada yang mempersyaratkan i'tikaf bisa dikatakan i'tikaf kalau 1 hari 1 malam. Sebagian para ulama mengatakan minimal 1 malam atau 1 hari. Tapi sebagian para ulama mengatakan walaupun sesaat, ketika terpenuhi 2 syaratnya. Syarat i'tikaf itu ada 2. Yang pertama apa? Niatnya dia untuk beriktikaf di masjid, beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah dia tinggalnya atau diamnya di dalam masjidnya, berada di lingkungan masjidnya. Maka ini namanya i'tikaf kalau sesaat. Maka setelah melewati Ramadan, maka jangan sampai hilang kebiasaan kita dalam melaksanakan ibadah. Berarti kita sudah berada dalam 2 hal yang perlu dijaga. Yang pertama tadi apa? Menjaga niat, ikhlas. Yang kedua menjaga ibadah. Ibadah termasuk di dalamnya selain itu apa? Salat berjamaah. Ya, di bulan Ramadan maka orang bersemangat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jangan sampai jamaahnya Ramadan saja. Setelah beres Ramadan maka jaga itu. Jangan sampai berjamaah hanya Ramadan, setelah beres Ramadan sudah tidak jamaah lagi. Maka jaga itu. Maka ini amal yang perlu dijaga. Berarti dijaga niat ikhlasnya, yang kedua dijaga amalnya. Yang ketiga yang perlu kita jaga adalah ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Maka ini harus dijaga. Di bulan Ramadan kita i'tikaf berbarengan dengan orang-orang yang sedang i'tikaf, berkumpul dengan orang-orang yang sedang untuk baca Al-Quran, berkumpul dengan orang yang sedang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan kita memiliki lingkungan yang bagus. Maka di luar Ramadan maka jaga ini keistiqomahan kita untuk bergaul dengan orang-orang yang saleh. Karena disebutkan dalam hadis, al-mar'u ala dini khalil. Seseorang itu akan terpengaruh kepada agama dari temannya. Falyanzur man yukhalilu. Maka hendaklah lihat dengan siapa seseorang bergaul. Karena kalau dia bergaul dengan orang yang saleh, maka dia akan terbawa menjadi saleh. Tapi kalau dia bergaul dengan orang yang rusak, maka dia bisa terbawa menjadi orang yang rusak. Ada orang yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjaga salat 5 waktu. Kemudian dia berteman dengan seseorang. Yang orang ini jangankan melaksanakan salat tepat waktu, bahkan salatnya kadang lalai dari waktunya dan bahkan sebagian salat dia tinggalkan. Ketika dia berteman akrab dengan ini, maka teman yang rajin sholat asalnya itu bisa terbawa dengan temannya.
Nah itulah bahayanya kita kalau berteman dengan orang yang salah, bisa terbawa kepada akhlak-akhlak yang rusak. Karena akhlak yang jelek itu nular. Jadi hati-hati ya. Akhlak yang jelek itu lebih cepat nularnya dibandingkan menularkan akhlak baik. Karena akhlak baik juga menular, tapi menularnya susah. Kalau akhlak jelek itu seperti penyakit yang menularnya cepat, satu kena maka yang lainnya bisa segera kena. Maka berhati-hati ketika kita berteman. Ketika di bulan Ramadan kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, maka ketika sudah lewati Ramadan maka lakukanlah keistiqomahan tersebut, yaitu tetap bergaul dengan orang-orang yang saleh. Ini hal yang ketiga. Berarti yang pertama apa tadi? Istiqomah dalam menjaga niat ikhlas. Yang kedua, istiqomah dalam menjaga amal. Yang ketiga, istiqomah dalam menjaga untuk berada di lingkungan orang-orang yang saleh, bergaul dengan orang yang saleh. Yang keempat adalah perhatikanlah di bulan Ramadan. Banyak orang menghabiskan harta hanya untuk bisa berjumpa dengan orang tua, mudik ke kampung halaman karena dia ingin berjumpa dengan sanak saudaranya. Yang terkadang sebagian mereka ketika mudik harga tiket naik, kemudian kendaraannya penuh, dia harus menunggu berjubel-jubel dalam kendaraan, perjalanan semakin lama karena macet, karena dia ingin berjumpa dengan orang tuanya. Kita di bulan Ramadan ini, maka jadikan lagi bulan Ramadan yang menjadi perubahan bagi kita, yang kita harus istiqomah setelah ini, yaitu yang keempat adalah jaga hubungan baik kita dengan orang tua. Jaga hubungan baik kita dengan orang tua. Coba pandang orang tua kita, lihat wajahnya. Wajah orang tua kita menggambarkan betapa kerutan yang ada di keningnya itu bekas-bekas ketika mereka memutar otak untuk bisa membahagiakan kita sebagai anak. Orang tua terkadang dia mengubur cita-citanya disebabkan ingin membahagiakan anaknya. Kadang ada kondisi ketika orang tua terbatas kondisi ekonominya, tapi dia tidak ingin anaknya sama sulit. Dia ingin anaknya bahagia. Sampai ketika ada makanan yang terbatas di rumahnya, orang tua mengatakan kepada anaknya, "Nak, makan dulu. Ayah dan ibu sudah kenyang." Padahal ketika orang tua mengatakan kenyang, sebetulnya dia ingin menenangkan anaknya supaya dia bisa makan enak. Tapi ketika anaknya sudah makan dan makanan tersisa, kadang orang tua datang dan mengambil makanan tersebut dan memakannya. Ketika anaknya tanya, katanya sudah kenyang, tapi kok dimakan? Maka kadang orang tua mengatakan apa? Daripada pembuang, sayang di makanan kalau pembuang. Karena orang tua itu bukan sayang karena kebuang, bukan. Dia lapar, pengen makan, tapi dia tetap ingin mendahulukan anaknya untuk makan terlebih dahulu. Ya, pengorbanan orang tua itu. Coba lihat tangannya. Kalau kita berjumpa dengan orang tua kita, coba raih tangannya, lihat tangannya. Tangan orang tua itu menunjukkan betapa beratnya mereka memikul beban kehidupan ini, mencari nafkah untuk kita, memberikan pakaian untuk kita, memberikan pendidikan untuk kita, memberikan kebutuhan kita, sampai dia harus membanting tulang disebabkan karena ingin membahagiakan anak. Nanti ketika anak ini tumbuh besar dengan bimbingan dari orang tuanya, nafkah dari orang tuanya, belum dia berbakti kepada orang tuanya, dia sudah mulai bekerja, sudah lulus sekolah, lulus kuliah, dia bekerja mendapatkan penghasilan. Belum dia berbakti kepada orang tuanya, belum dia dapatkan gaji untuk membahagiakan orang tuanya, dia sudah menikah dengan yang lain, dengan wanita. Kalau laki-laki, kalau perempuan dia menikah dengan laki-laki. Belum dia berbakti kepada orang tua, dia harus berbakti kepada suaminya untuk wanita. Laki-laki belum dia menafkahi orang tuanya, nafkahnya diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Dia tidak terbayangkan kebaikan orang tua kita, tidak akan terbayangkan. Mereka belum merasakan nikmatnya harta kita. Disebabkan investasi mereka yang mengeluarkan harta yang banyak, kasih sayang yang banyak untuk kita, belum kita berbakti kepada mereka, kita sudah disibukkan dengan menafkahi orang lain yang sebelumnya orang itu orang yang kita tidak kenal.
seorang istri yang kita nikahi, orang yang sebenarnya kita tidak kenal, dan dia tidak punya jasa apa-apa terhadap kita. Tapi setelah menikah dan kita nafkahi mereka, orang tua kita yang begitu besar jasanya, belum kita bisa membalas kebaikan mereka. Lihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika dia berjumpa dengan seseorang yang berbakti kepada ibunya. Ibunya melakukan ibadah haji ke Makkah, dari Yaman ke Makkah, digendong oleh anaknya. Kemudian ketika dia tawaf berjumpa dengan Ibnu Umar, kemudian dia bertanya, wahai Ibnu Umar, apakah saya sudah bisa membalas kebaikan orang tua saya kepada saya dengan cara saya menggendong dari Yaman ke Makkah ini? Maka dikatakan Ibnu Umar, itu adalah amal saleh. Tapi wallahi, demi Allah, untuk membalas satu jeritan ketika ibumu melahirkanmu itu belum bisa membalaskan itu pun. Sulit bagi kita untuk bisa membayar kebaikan orang tua kita. Maka di akhir Ramadan ini, perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Jangan sampai hati orang tua kita tersakiti disebabkan karena perbuatan-perbuatan kita. Ketika disuruh, kemudian kita menentang apa yang diinginkan orang tua. Ini menyakiti hati mereka. Mereka sudah berkorban banyak untuk kita, tapi kita tidak mau berkorban untuknya. Apalagi kalau orang tua sudah mulai sepuh, dia ingin berjumpa dengan anak-anaknya, dia ingin ngobrol dengan anak-anaknya. Kadang anak-anaknya tidak punya waktu, sibuk. Ketika orang tuanya memanggilnya, nak, kalau ada waktu di sini, anaknya bilang, Pak, nanti Pak, saya lagi sibuk. Nanti kalau sudah libur, saya baru ke situ. Karena ini ada pekerjaan ini dan pekerjaan itu, harus begini dan harus begitu. Banyak alasan. Padahal orang tua ingin jumpa dan hanya sekedar ingin berbicara dengan anak. Maka bekal kita di Ramadan tahun ini, maka jadikan kita menjadi orang yang berubah setelah Ramadan ini, termasuk sikap kita kepada orang tua kita. Bayangkan setelah kita iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ketika kita berjumpa setelah selesai iktikaf, berjumpa dengan orang tua kita, kemudian perkataan kita semakin lembut kepada orang tua, perbuatan kita semakin nurut kepada orang tua, kemudian kita bisa mulai membahagiakan orang tua dengan perilaku kita, dengan perbuatan kita. Maka ini adalah perubahan yang sangat baik, dan jaga itu, karena kebersamaan kita dengan orang tua kita belum tentu lama. Bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir kita berjumpa dengan orang tua kita. Ramadan depan belum tentu. Sisa-sisa waktu berjumpa dengan orang tua itu belum tentu panjang. Mungkin mereka hanya setahun ini saja bersama dengan kita. Tahun depan mungkin kita sudah mulai mengenang Ramadan tahun lalu, Idul Fitri tahun lalu, saya masih ada orang tua. Sekarang sudah tidak ada orang tua. Tanya kepada orang yang sudah kehilangan orang tuanya, bagaimana sedihnya kehilangan orang tua. Bagi kita yang masih memiliki orang tua, jangan sia-siakan keberadaan mereka. Jadikan keberadaan mereka itu menjadi jalan bagi kita untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang yang man adraka walidayhi, maka celakalah seseorang yang dia mendapatkan masih memiliki kedua orang tuanya, ahaduhuma aw kilahuma, salah satu ataupun keduanya masih ada, walam yudkhilhul jannah, tapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Karena bakti kepada orang tua adalah jalan tercepat untuk bisa memasukkan ke dalam surga. Karena orang tua kalau dia sudah ridho dengan anaknya, maka doa akan terlantur dari lisan orang tua kita. Dan doa orang tua adalah orang yang berdoa dengan tanpa ada batas dan tidak akan terhalang. Doanya mustajab. Doa orang tua itu doa yang mustajab. Ketika dia ridho dengan anaknya, kemudian dia doakan anaknya dengan kebaikan dan keberkahan, maka doa ini doa yang akan sampai ke langit, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menijabah doa tersebut. Maka orang yang menjadi sebab kita masuk surga, jangan sakiti mereka, jangan cucurkan air mata mereka, jangan remehkan mereka, jangan juluki mereka dengan julukan-julukan yang tidak pantas. Yang terkadang sebagian anak dia menjuluki orang tuanya dengan nama-nama yang tidak pantas. Dia memiliki panggilan khusus ketika berbicara dengan kakak, dengan adiknya.
dia menceritakan orang tuanya dan dia ceritakan keburukannya. Maka ini hal yang tidak baik. Maka ketika kita berada di bulan Ramadan ini, maka jadikan Ramadan ini momen untuk kita berubah, untuk beristiqamah. Jadilah orang yang berbakti kepada orang tua, karena sesungguhnya di antara kebaikan-kebaikan Ramadan kita akan merasakan betapa baiknya orang tua kita kepada kita. Apalagi di usia-usia kita masih kecil, orang tua dalam keadaan ngantuk, dia mempersiapkan makan sahur untuk kita. Bahkan terkadang ibu kita, dia dalam keadaan tidak saum karena sedang haid, tapi dia tetap menyiapkan makanan sahur untuk kita. Subhanallah, lihat kebaikan-kebaikan mereka. Oleh karena itu, hal yang tepat yang perlu kita jaga di Ramadan ini, dan ketika sudah melewati Ramadan, maka jagalah bakti kita kepada orang tua. Ini hal yang keempat. Jadi sudah berapa kita? Yang pertama apa? Jaga keikhlasan kita tetap istiqomah. Ketika sudah lewati Ramadan, kita tetap menjaga keikhlasan kita. Yang kedua adalah menjaga amal. Yang ketiga adalah menjaga pergaulan kita. Yang keempat adalah jaga hubungan baik dengan orang tua. Yang terakhir, yang kelima, di bulan Ramadan kita tahu disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Innal lisaim," sesungguhnya bagi orang yang saum, la da'watu mustajabah, ada doa yang mustajab. Dalam riwayat yang disebutkan la da'watu la turaddu, ada doa yang tidak tertolak. Inda fitrihi, ketika dia waktu berbuka. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, ketika Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, in waqaftu lailatul qadri." Ya Rasulullah, kalau saya berada di malam al-qadar, mada ad'u biha? Apa yang harus aku berdoa di dalamnya? Maka Nabi mengatakan apa? Quli, berdoalah kepada Allah, hai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya apa? Di bulan Ramadan diajarkan dalam syariat ini agar kita memperbanyak doa. Ketika berbuka kita berdoa, ketika sepertiga malam terakhir kita berdoa, ketika kita sedang saum kita berdoa. Maka setelah kita melewati Ramadan nanti, maka beristiqomah dalam jaga amalan yang kelima. Itu apa? Jagalah diri kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita, kalau bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah lemah. Maka perbanyaklah doa kepada Allah, karena doa itu menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang berat menjadi mudah, sesuatu yang tertutup menjadi terbuka. Maka ini adalah kekuatan doa. Doa itu seperti pedang yang sangat tajam, yang dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Doa itu adalah hal yang bisa membuka pintu-pintu langit. Doa itu adalah hal yang menyebabkan hal-hal yang sulit bisa menjadi mudah. Tidakkah kita ingat bagaimana Nabi SAW berdoa, dan disebabkan doanya Allah ijabah ketika Nabi meminta kepada Allah untuk dijadikan salah satu di antara umat untuk menjadi penguat Islam, yaitu siapa? Umar bin Khattab, dan satu lagi apa? Umar bin Al-Hakam. Betul. Abu Jahal. Tapi ternyata Allah memilih siapa? Umar bin Khattab. Dia masuk Islam. Padahal Umar bin Khattab memusuhi Islam itu dengan sangat kuat sekali, dengan sangat keras, sampai Umar bin Khattab pernah berniat untuk membunuh Nabi SAW. Dan kalau kita lihat dalam sirah Nabawiyah, kebencian Umar kepada Nabi SAW begitu besarnya, sampai memuncak kebenciannya Umar bin Khattab, dia mau datang menemui Nabi SAW dan akan membunuhnya. Tapi kemudian di jalan dia bertemu dengan kenalannya. Kemudian ditanya, "Umar, mau kemana kau?" Disebutkan, "Saya akan membunuh Nabi SAW." Maka dia menyebutkan, "Sebelum kau membunuh dia, apakah kau tidak tahu di antara keluargamu ada yang sudah menjadi pengikutnya Muhammad?" Maka Umar kaget, karena dia membenci seseorang, tapi ternyata di keluarganya ada yang mengikuti agama yang di orang yang dia benci tersebut, mengikuti agamanya Nabi SAW. Maka dia bertanya, "Siapa keluargaku yang mengikutinya?" Maka dia katakan, "Siapa? Fatimah bintu Al-Khattab."
yaitu adik kandungnya. Maka Umar bin Khattab kemudian dia mengurungkan niatnya, tidak lagi ingin membunuh Nabi SAW, tapi dia ingin memberikan pelajaran kepada adiknya. Karena kalau bahasa Sundanya memang ngerakuin. Karena dia membenci seseorang, keluarganya malah ngikut dengan orang yang dibenci olehnya. Maka dia mendatangi ke rumahnya Fatimah binti Khattab, sampai kemudian dia mengetuk pintunya. Ketika dibuka, maka Umar bertanya, apakah engkau sudah mengikuti agamanya Muhammad? Dan saat itu Fatimah sedang membaca Al-Quran. Dia sembunyikan hal tersebut. Kemudian Umar memaksanya untuk melihat, tapi tetap disembunyikan sampai amarah Umar memuncak, sampai kemudian wajah dari adik perempuannya kemudian ditampar sampai berdarah. Setelah melihat adiknya berdarah, seorang kakak itu muncul kelembutan hati. Dia menyesal kenapa adiknya sampai dipukul sampai berdarah. Maka Umar mulai melembut dan dia berkata, saya ingin lihat itu yang kau sembunyikan itu. Lembaran apa itu? Dan Fatimah mengatakan apa? Kalau ingin kau membaca ini, maka hendaklah kau mandi. Karena ini lembaran-lembaran suci, ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan. Kalau engkau ingin membacanya, melihatnya, mandi. Maka Umar karena dia penasaran dan ingin tahu isi yang ada dalam Quran tersebut, pada dia mandi. Setelah itu Fatimah memberikan. Dia memberikan lembaran tersebut, kemudian Umar membacanya. Silakan baca Umar. Contoh. Di dalam lembaran tersebut tertulis Al-Qah. Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, dan seterusnya. Maka Umar bin Khattab ketika membaca ayat ini, maka dia mengisahkan setelah dia masuk Islam, seakan-akan jiwanya itu melayang. Betapa indahnya ayat yang dia baca dan betapa benarnya ayat yang dia baca tersebut dan menyentuh hati. Dan kemudian Allah berikan hidayah dengan sebab itu. Dan pada akhirnya kemudian Umar mendatangi kembali Nabi SAW dengan niat yang berbeda. Awalnya dia ingin membunuh, kemudian setelah dia membaca Al-Quran, dia berniat ingin masuk Islam. Di saat itu di mana Nabi SAW berada? Di rumahnya Al-Aqam, Baitul Aqam, berkumpul dengan para sahabat. Maka saat itu Umar bin Khattab mengetuk pintu. Ketika ditanya siapa di luar, maka Umar mengatakan Umar bin Khattab. Maka para sahabat yang berada dalam rumah Al-Aqam ini, dia mengatakan, Umar datang. Mereka panik. Kenapa? Karena ini musuh yang besar yang membenci dakwah Islam datang ke rumahnya. Sampai kemudian pamannya Nabi SAW mengatakan, biarkan saya buka pintu. Tapi kemudian Nabi mengatakan, tinggalkan biar saya buka. Lihat keberanian Nabi SAW. Maka Nabi membuka pintu tersebut dan ternyata Umar bin Khattab, dia sudah berdiri di depan pintu tersebut dengan wajah yang berbeda. Berbeda orang yang sudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, wajahnya itu berbeda, terlihat lebih tenang. Maka Nabi bertanya, apa yang kau inginkan? Dan Umar mengatakan, saya ingin masuk Islam. Dan dia mengucap apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan semua orang yang di rumah Al-Aqam itu ada bertakbir. Saking bahagianya ketika Umar masuk Islam. Dan Umar masuk Islam sebabnya doa dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan doa. Oleh karena itu jangan remehkan doa. Maka ketika di bulan Ramadan kita banyak berdoa, maka di luar Ramadan maka jadikan ini sebagai ibadah harian kita. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kebutuhan kita lebih banyak. Kebutuhan kita kepada Allah atas pertolongan Allah itu jauh lebih banyak dibandingkan apa yang sudah kita dapatkan. Oleh karena itu maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai para sahabat ketika sandal mereka putus, mereka berdoa kepada Allah, bahkan dalam hal yang terkadang dianggap remeh. Maka mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, gantikanlah apa yang rusak ini dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Padahal hanya sandal saja yang mungkin nilainya tidak seberapa, tapi tetap dia meminta kepada Allah untuk diberikan keberkahan dan diberikan ganti yang terbaik. Oleh karena itu maka amalan yang kelima hal yang kelima yang perlu kita jaga. Ketika di bulan Ramadan kita dilatih untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah Ramadan nanti lewat, maka hendaklah kita juga membiasakan hal tersebut.
Berarti ada berapa yang sudah kita bahas ini? Ada 5. Kita ulangi lagi supaya tidak hilang dari ingatan kita. Yang pertama, apa yang kita harus jaga? Niat ikhlas kita. Yang kedua, amal kita yang dibiasakan di bulan Ramadan, maka jaga ketika lewati Ramadan, setelah lewat Ramadan, jaga amal ini. Kemudian yang ketiga, pergaulan. Jagalah pergaulan kita dengan orang-orang yang saleh. Yang keempat, hubungan baik dengan orang tua, jaga baktilah kita kepada orang tua. Dan yang kelima apa? Perbanyaklah kita doa. Jagalah kita untuk selalu berdoa kepada Allah dalam setiap urusan kita. Semoga dengan demikian Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dan kita juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sudah mendapatkan faidah yang besar di masa Ramadan ini. Dan semoga kita juga berharap di detik-detik terakhir Ramadan ini, semoga Allah menerima setiap amal-amal kita di bulan Ramadan ini. Allah mengampuni setiap dosa-dosa kita, dan semoga Allah meninggikan derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap kita diberikan kelayakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ada beberapa menit ke depan kita akan manfaatkan kalau ada pertanyaan. Silakan disampaikan. Kalau tidak ada kuis hari ini. Hari ini ada kuis. Barangkali ada yang mau nanya dulu? Nanya dapat hadiah juga. Mau tanya? Kalau saya bertanya. Mau nanya atau mau ditanya? Tanya. Oh, ya. Baik, ada berapa pertanyaan? Bebas, maka. Vouchernya banyak. Voucher cuanki ya? Ada roti juga. Oh, ada roti. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada hadiah. Baik, siapa yang bisa jawab? Berkaitan dengan sebutkan 5 hal yang perlu kita jaga setelah kita lewat Ramadan. Bajunya banyak. Silakan yang baju hitam. 1. Ya, silakan. Niat, amal, pergaulan, hubungan dengan orang tua, dan doa. Masya Allah. Alhamdulillah. Siapa namanya? Ali. Baik. Yang kedua, pertanyaannya untuk akhwat. Akhwat sudah. Untuk akhwat. Siapa yang hafal perkataan para ulama yang menunjukkan kalau istiqomah itu lebih afdal dibandingkan karomah? Gimana bahasa Arab? Apa tadi? Ada? Silakan angkat tangannya. Oh, akhwatnya malu-malu. Kita limpahkan ke Ikhwan ya. Ikhwan ada ya? Silakan. Nah, Hasan. Masya Allah. Ya, itu dia jawabannya. Apa tadi? Afdalul karamah luzumul istiqamah. Sebaik-baiknya karamah itu adalah orang-orang yang diberikan istiqamah. Insyaallah. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan doa dan kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau membaca lembaran, di situ tertulis ayat Al-Qur'an. Surat apa itu? Akhwat dulu. Silakan. Surat apa? Surat Toha. Nah, siapa itu? Siapa namanya? Lala. Alhamdulillah. Surat Toha. Masya Allah. Baik. Sekarang pertanyaan untuk Ikhwan. Disebutkan dalam hadis, sebutkan terjemahnya. Kalau bahasa Arabnya khawatir tidak hafal. Dalam hadis dikatakan al-mar'u 'ala dini khalilihi. Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Apa terjemahnya? Ini berkaitan dengan sahabat. Ayah, ada yang mau jawab? Dilempar ke akhwat. Akhwat ada yang mau jawab? Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Ini ada yang angkat tangan di akhwat. Silakan.
pada agama sahabatnya, maka hendaklah salah seorang Cek Google, cek antara kalian memperhatikan dan kaum yang sahabat. Ya, alhamdulillah. Itu jawaban dari mana itu? Katanya angka pemilihnya nggak apa-apa. Usaha. Nyatat. Baik, kalau nyatat boleh. Tapi kalau googling tidak boleh. Ini nyatet. Nah, dari catatan boleh. Pertanyaan itu apa, jawaban itu boleh dari catatan. Kenapa? Itu menunjukkan kalau dia mencatat. Karena banyak orang yang tidak mencatat. Ketika ditanya dia bingung apa jawabannya. Maka melihat di catatan boleh. Itu tanda kalau dia mencatat, dan dalam majelis ilmu yang berbagi mencatat. Ketika lupa itu bisa melihat kembali kepada catatan. Saya mau tanya. Oh boleh. Nanya ada hadiahnya? Salah. Kan bulan kabar hangat kayak gitu ya, semuanya jadi sekian kali lipat naik gitu ya. Tapi kan pas Ramadan mungkin bisa melakukannya, tapi tidak sebanyak ya jauh lah, tapi masih lakukan. Itu apa termasuk Islam? Jadi ya masih lakukan sebenarnya sholat tahajud gitu ya. Kan sholat ini cuma buat istiqomah. Ya. Apakah seseorang istiqomah itu harus terus menerus dengan kualitas yang sama? Kita sebagai manusia, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu akan bertambah dan berkurang. Jangankan kita, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ada saatnya ketika mereka bersemangat, ada saatnya semangatnya turun. Tapi di situ ada batas-batas yang perlu dijaga. Apa itu? Tidak sampai meninggalkan seluruhnya. Misalkan salat malam, dilakukan 11 rakaat dengan bacaan yang panjang setiap rakaat. Kemudian dia mulai merasa agak sedikit lelah, futur, semangatnya berkurang. Ketika semangat berkurang tidak masalah dia kurangi, tapi jangan tinggalkan. Misalkan dia 11 rakaat, kemudian ketika dia muncul rasa malasnya, kemudian muncul semangatnya berkurang, dia tetap memaksakan diri untuk beribadah kepada Allah, tapi dengan jumlah yang tidak banyak. Misalkan 5 rakaat saja, atau bahkan hanya witir saja 3 rakaat, atau bahkan dia lakukan 1 rakaat saja. Nah, hal yang demikian itu dalam rangka dia tetap menjaga istiqomahan, dan ini sangat penting. Dan seorang tersebut masih dianggap sebagai orang yang istiqomah karena dia tidak meninggalkan seluruhnya. Makanya ketika dia malas salat malam, maka paling tidak jangan tinggalkan seluruhnya. Maka lakukan hanya 3 rakaat saja witir, maka tidak masalah. Nanti sambil kita menumbuhkan kembali semangat dan kita bisa mengamalkan kembali dengan jumlah yang utama, yang afdal. Maka dia masih tetap dianggap sebagai orang istiqomah. Lihat orang-orang saleh terdahulu, ketika mereka menjaga keistiqomahan, seperti ketika mereka menghadiri majelis ilmu. Di kajian majelis ilmu yang dia hadiri, ternyata syekhnya tidak hadir, gurunya tidak hadir. Tapi mereka tetap datang ke majelis. Karena tahu gurunya tidak ada dan tidak hadir, dia tetap datang ke majelis. Ketika orang-orang bertanya, ngapain kamu datang ke majelis? Kan gurunya tidak ada. Apa yang dikatakan oleh mereka? Kami tidak ingin kehilangan kebiasaan baik kami menghadiri majelis ilmu. Walaupun di majelis itu tidak ada gurunya, tidak ada kajiannya, tapi menghadiri majelisnya tidak ingin hilang kebiasaan tersebut. Lihat keistiqomahan mereka atau usaha mereka untuk menjadi orang yang istiqomah. Oleh karena itu, maka dalam sholat malam, kemudian sudah mulai kendor semangatnya, maka kalaupun kendor tidak masalah, tapi jangan sampai tinggalkan seluruhnya. Maka lakukanlah walaupun dengan jumlah rakaatnya tidak ideal, jumlah 3 rakaat, 5 rakaat, maka lakukan dan jangan tinggalkan seluruhnya. Begitu Allah. Ada lagi yang lainnya? Ya, silakan. Tapi ada mungkin perlu diperhatikan. Jadi ada yang benar istiqomah, tapi kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa misalnya ya sendiri. Kalau saya pendapat saya pribadi bahwa itu adalah istiqomah baik maksudnya mungkin karena dia harusnya sedikit gitu. Tapi maksudnya sendiri. Apakah kita itu benar bahwa ibadah lebih tepatnya tidak salah? Karena kalau dia bertanya ke teman itu, ya dia kalau bertanya dia lebih bahagia kalau tidak dilakukan ada sesuatu yang kurang gitu ya. Itu kan artinya
Ya apa yang dia lakukan itu sama. Jadi pertanyaannya istiqomahnya seperti apa yang tandanya? Baik, istiqomah ini kata yang hanya berlaku untuk kebaikan, jadi tidak berlaku untuk keburukan. Misalkan kalau ada orang yang minum minuman keras setiap waktunya, kemudian dia tidak pernah meninggalkan hal tersebut, tidak bisa kita katakan dia istiqomah dalam minum minuman keras. Dia istiqomah dalam bermaksiat. Tidak. Istiqomah itu tidak dilekatkan pada hal-hal yang negatif, tapi hal-hal yang positif, hal-hal yang mengandung ibadah. Itu namanya istiqomah. Nah, berkaitan dengan ibadah ini, sebenarnya kan kalau kita lihat ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam ibadah. Yang pertama adalah niatnya ikhlas karena Allah dalam ibadah tersebut. Karena seseorang ketika niatnya bukan untuk mengharapkan pahala dari Allah, maka ibadahnya bukanlah ibadah yang diterima. Maka salah satu syaratnya adalah niatnya ikhlas. Tapi apakah cukup dengan niat ikhlas saja? Tidak cukup. Syarat yang kedua harus terpenuhi, yaitu apa? Mengikuti contoh dari Nabi SAW. Kalau ada niatnya ikhlas tapi tidak mengikuti contoh, misalkan begini, bahkan dalam amal yang memang ada contohnya tapi dia lebihkan. Contohnya ketika seseorang sholat qabla subuh. Sholat qabla subuh yang dicontohkan oleh Nabi berapa rakaat? 2 rakaat. Tapi dia saking semangatnya, dia ingin melaksanakan sholat qabla subuh dengan 4 rakaat. Niatnya ingin dapat pahala. Tapi pertanyaannya, apakah amal yang diterima oleh Allah? Tidak diterima. Kenapa? Karena tidak memenuhi syaratnya. Contoh yang lain, saum Senin dan Kamis. Saum Senin dan Kamis dia disyariatkan atau tidak? Syariatkan, saum sunnah. Tapi seseorang ketika saum Senin dan Kamis, dia berbukanya nggak mau maghrib. Kenapa? Kalau maghrib itu terlalu pendek dan saya masih kuat kalau bukanya isya. Dan dia meyakini kalau berbuka di waktu isya, pahalanya lebih besar dibandingkan waktu maghrib. Seperti orang yang bekerja. Kalau dia bekerja sampai jam 4 sore, kemudian dia pulangnya jam 5, maka di hadapan bosnya disebutkan, ini rajin di bekerja. Orang lain sudah pulang, tidak pulang. Karena dia dihitungkan sebagai lembut. Tapi kaidah ini kalau diterapkan dalam ibadah tidak berlaku. Ketika seseorang melebihkan sesuatu dari yang seharusnya, maka bukan kebaikan yang dilakukan. Saum yang harusnya maghrib buka, tapi dia tidak membuka, nanti aja isya. Dan dia yakini kalau isya itu lebih besar pahalanya karena saumnya lebih panjang, lebih lama. Maka ini adalah hal yang tidak memenuhi syarat diterimanya. Maka seikhlas apapun niat seseorang, ini tidak akan diterima di sisi Allah ketika caranya tidak mengikuti Nabi yang mulia SAW. Kenapa? Karena salah satu fungsi diutusnya Nabi itu apa sih? Ada rukunnya. Rukun dalam kita beriman kepada Nabi. Karena dalam rukun iman itu yang jumlahnya 6 itu, setiap rukunnya itu ada ada rukun kembali. Beriman kepada Rasul itu ada 4 yang menjadi konsekuensi kita dianggap beriman kepada Rasul kalau kita menjalankan keempat-empat. Yang pertama adalah tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan semua kabar yang dibawa oleh Nabi SAW. Baik kabar berkaitan dengan masa lalu, tentang Bani Israel dan lain sebagainya, kabar yang akan datang tentang hari kiamat, termasuk kabar yang mengandung hal yang baik tentang fitnah kubur, azab kubur dan lain sebagainya. Maka tasdiquhu fi ma akhbar. Kemudian yang kedua adalah apa? Menjalankan fi ma amar, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi tersebut. Maka ini salah satu di antara konsekuensi kita beriman kepada Rasul. Kemudian wajtinabu ma nahahu anhu wa jazar, meninggalkan semua hal dan menjauhi semua hal yang dilarang oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat apa? La ya'budullah, tidaklah kita menyembah kepada Allah illa bima syara'a, kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi. Maka ketika kita beribadah, maka kita lihat apakah Nabi mencontohkan ataukah tidak. Dalam masalah ibadah maka kita melihat contohnya. Nah sekarang terkadang muncul ketenangan. Ada seseorang yang melakukan satu perbuatan yang dia muncul ketenangan dalam perbuatan tersebut. Maka ketenangan itu ada 2. Yang pertama adalah ketenangan yang hakiki. Yang kedua adalah ketenangan yang menjadi
salah satu di antara jerat-jerat syaitan. Seperti kita tanya kepada orang Nasrani, apakah mereka tenang dengan agama mereka? Mereka katakan tenang, karena agama kami agama kasih, mengajarkan begini dan begitu. Padahal kita tahu ajaran mereka adalah ajarannya menyimpang, dan Allah mengatakan apa? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu di antara yang ketiga. Mereka Nasrani Trinitas, yang mengatakan Allah itu salah satu di antara yang ketiga. Karena Tuhan mereka itu Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, dan Ruh Kudus. Itu keyakinan yang salah. Tapi mereka merasa tenang dengan hal tersebut. Jadi yang menjadi landasan dalam sebuah amal itu bukan hanya rasa tenang atau tidak tenang, karena menyimpangnya orang, seorang Yahudi, orang Nasrani, orang yang menyimpang sekalipun, kalau kita tanya mereka merasa tenang dengan hal tersebut. Makanya ketenangan itu bukanlah menjadi landasan apakah amal ini benar atau tidak. Tapi landasannya apa? Apakah ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kebiasaan tersebut sebenarnya bisa untuk diarahkan kepada hal yang lebih baik. Itu apa? Seperti misalkan seseorang membiasakan membaca Al-Quran di hari Jumat ataupun di malam Jumat, itu dengan membaca apa? Surat Al-Kahfi misalnya. Itu kan bisa seperti itu. Ini dikatakan istiqomah ketika dia melaksanakan ibadah, yang ibadah tersebut tentu saja harus memenuhi dua syaratnya, yaitu niat yang ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah contohnya mengikuti contoh dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian bisa dikatakan istiqomah. Walaupun sebetulnya membaca surat apapun kapanpun asalnya boleh, tapi kebolehan ini bisa menjadi berubah hukumnya ketika dia membatasi dan menetapkan sesuatu yang tidak dibatasi dan ditetapkan oleh syariat. Jadi membaca misalkan ini, kalau kita membaca surat apa? Surat Al-Kautsar misalnya. Kita membaca surat Al-Kautsar. Boleh nggak kita di malam hari kita membaca surat Al-Kautsar? Boleh. Di siang hari boleh? Boleh. Tapi kalau ada orang yang meyakini setiap jam 12 malam baca surat Al-Kautsar, maka engkau akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Berarti dia kebolehan membaca surat Al-Kautsar menjadi terlarang. Kenapa? Karena ditetapkan waktunya, kemudian juga ditetapkan keutamaannya. Padahal tidak ada dalil yang menyebutkan tentang ketetapan tersebut. Makanya ketika ada sesuatu yang asalnya boleh itu menjadi terlarang kalau sudah ada penetapan tertentu, ditetapkan harus di waktu tertentu dengan keutamaan tertentu, padahal di dalam syariat ini tidak ada satupun hadis yang mengatakan begitu. Bagaimana cara menghilangkan kesan itu lebih baik dari orang lain? Kita istiqamah memang dulu di rumah. Menghilangkan kesan lebih baik. Perasaan kita lebih baik. Bagaimana cara kita merasa menghilangkan rasa kita merasa lebih baik dari orang lain? Sebenarnya kalau kita lebih baik dari orang lain itu harus. Tapi yang jadi masalah adalah kita merasa. Nah, kalau merasa itu berarti benar atau tidak? Ada orang yang merasa dirinya tampan, berarti dia tampan atau tidak? Ada orang yang merasa dirinya kaya, berarti pertanyaan dia kaya atau tidak? Karena dia cuma merasa saja. Nah, makanya kalau ada seseorang merasa dirinya lebih baik dari yang lain, maka hati-hati. Karena ini adalah salah satu di antara cara paling mudah untuk menghilangkan semua pahala atas diri semaya kita. Ini ria, sesuatu yang menyebabkan dia ria ataupun ujub. Nah, bagaimana cara supaya kita menghilangkan perasaan lebih baik dibandingkan orang lain ketika kita sedang beramal saleh? Yang pertama tentu kita harus berdoa kepada Allah. Karena yang memungkinkan atau bisa menghilangkan perasaan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa kepada Allah untuk bisa menjaga keikhlasan kita dalam setiap amal. Tidak lagi mengharap pujian dari orang, tidak lagi merasa malu dengan orang disebabkan karena celahan mereka dan sebagainya. Dalam beramal hanya mengharap pahala dari Allah. Maka berdoa kepada Allah untuk bisa dihilangkan perasaan tersebut. Yang kedua adalah beramalah jangan sendirian. Buat lingkungan yang baik, karena kalau kita berada di dalam lingkungan yang kondusif, maka perasaan itu hilang. Contohnya begini, seseorang yang menghafal juz 30, terkadang dia merasa lebih baik dibandingkan yang lain ketika dia berada dalam lingkungan orang-orang yang tidak menghafal juz 30. Misalkan di satu masjid,
kita hafal juz 30, jamaah lain nggak ada yang hafal juz 30. Bahkan bacaan tajwidnya belum bagus, bahkan belum bisa baca Quran. Kita berada dalam lingkungan yang tidak bisa baca Quran dan kita hafal 1 juz 30. Apa yang muncul dalam hati kita? Seakan-akan diri kita itu seperti imam besar di Masjidil Haram, seperti Syekh Sudais, yang seakan-akan orang lain tidak layak dan gak boleh jadi imam. Dan ketika kita jadi imam, hati kita merasa, ini saya paling bagus hafalan di antara yang lain. Muncul perasaan dirinya. Tapi bayangkan kalau kita hafal juz 30, di lingkungan orang sekitar yang hafalnya 30 juz. Kadang disuruh jadi imam, ya bangga, misalnya minder kita dengan hal tersebut karena kita tidak lebih baik dibandingkan yang lain karena lingkungan itu lingkungan yang memang kondusif baik. Oleh karena itu kalau kita ingin menjaga hati kita supaya tidak merasa lebih baik dari yang lain, apa? Tinggallah bersama lingkungan yang baik, jaga pergaulan kita di lingkungan orang-orang yang saleh. Ya, ketika kita beramal dan melihat ternyata orang lain bisa beramal lebih dari itu. Kita saum Senin dan Kamis baru sekali, yang lain tuh rajin setiap pekannya saum Senin dan Kamis. Mungkin kita juga akan merasa yang lain lebih baik daripada kita. Oleh karena itu maka selain doa, maka carilah lingkungan yang kondusif. Yang ketiga adalah latihlah. Karena seseorang munculnya perasaan dia dalam amalnya disebabkan apa? Karena jarang dia beramal. Kalau dia sering beramal, itu lama-kelamaan bisa hilang dia. Contoh, seseorang yang baru membiasakan dia membaca Al-Quran, ketika dia di masjid baca Quran, waktu luang dia baca Quran, itu di awal-awal kali baca Quran, kalau ada orang yang lewat, hati itu seakan-akan orang lain melihat kita sedang baca Quran. Kita berharap kalau dia memuji kita, dan kita mulai berpikir mungkin dia mengatakan si fulan itu bagus, rajin dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita masih jarang dalam beramal. Tapi kalau kita sudah membiasakan terus baca Quran, mau di tempat ramai, mau di tempat sepi, kita terus membaca Al-Quran, dan itu sudah terbiasa kita melakukan amal tersebut, maka perasaan ingin diperhatikan orang itu sudah hilang. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan hal itu. Maka yang butuh dilatih dan dibiasakan, karena munculnya perasaan bahwasanya kita ingin dipuji orang, merasa lebih baik dari orang lain, karena kita mungkin jarang beramal dengan amal tersebut. Tapi kalau dilatih terus-menerus dan menjadi amal kebiasaan kita, maka hilang hal tersebut dari kita. Seperti ketika awal kali seseorang mulai rajin ke masjid. Sebelumnya dia tidak rajin ke masjid. Ketika pertama kali datang rajin ke masjid, apa yang terjadi? Hatinya itu merasa, saya mulai rajin ke masjid. Lihat orang lain yang ke masjid, suka bantu ke masjid, saya mau ke masjid. Kenapa? Karena masih awal. Tapi ketika dia sering datang ke masjid, maka perasaan itu akan hilang dan otomatis saja dia datang ke masjid sudah tidak ingin merasa dipuji oleh orang, karena dia tahu ini kewajiban, hal yang harus dilakukan, dan orang lain juga sama melakukan hal yang demikian. Makanya minimal dengan 3 cara tadi kita bisa menjaga supaya tidak merasa lebih baik dibandingkan yang lain, atau dalam kata lain menghindari dari sifat ria dan menjaga keikhlasan kita. Itu dengan banyak berdoa kepada Allah, mencari lingkungan yang kondusif, dan yang ketiga adalah membiasakan. Biasakan terus-menerus, latih terus-menerus, maka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala perasaan itu pun akan hilang insyaallah. Gitu. Allah. Sudah cukup? Ya. Alhamdulillah sudah jam 23.25. Alhamdulillah pertemuan yang semoga Allah limpahkan keberkahan kepada kita. Ramadan tinggal menghitung waktu saja. Di waktu yang cepat Ramadan akan meninggalkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita keistiqomahan di akhir Ramadan ini, dan semoga Allah menjaga setiap diri kita setelah melewati Ramadan nanti akan diberikan keistiqomahan dalam menjaga keikhlasan, dalam beramal, dan juga dalam berkumpul dengan orang-orang yang saleh, dan juga dalam kondisi-kondisi yang lainnya. Dan kita berharap semoga setiap kita dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.